Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Milenial and Gen Z dimanapun kalian berada. Jumpa lagi barengan gue Ridwan Haji Pitoko, jurnalis IDN Times, di dalam program Unboxing. Di episode yang kelima kali ini, gue udah ada di salah satu kantor bank yang cukup tua di Indonesia, namanya OCBC. Jadi sekarang gue ada di OCBC Space yang ada di BSD Kabupaten Tangerang. Di bangunan setinggi 23 lantai ini ada banyak hal yang bisa gua unboxing untuk kalian semua yang nonton. Jadi kita langsung ketemu sama Mbak Claudia Kalista selaku Branding and Employee Engagement Specialist dari OCBC. Kita ketemu dia langsung. Yuk ikutin perjalanan gua. Ciao. Halo Mbak Claudia. Halo Mas Aji. Apa kabar Mbak? Baik, apa kabar Mas Aji? Oke, baik juga. Terima kasih sudah mengundang ke OCBC Space di BSD. Sekarang kita sambil jalan boleh Mbak? Boleh, ayo kita sambil jalan. Jadi apa yang mau dijelasin di OCBC Space ini Mbak? Nah, sebelum Mas Aji masuk, kita di sini tuh harus ada face recognition dulu. Oke. Jadi memang karena gedung kita udah smart building, kita harus mendaftarkan diri dulu supaya bisa masuk ke gedung kita. Tuh, face recognition, ngasih KTP juga, jadi biar semuanya aman ya Mbak ya? Iya betul. Oke deh. Nah, yuk kita face recognition. Mau face recognition dulu berarti ya? Oke, siap. Dengar-dengar sih Mbak, OCBC ini kan lagi rebranding ya. Seperti apa sih Mbak, bisa diceritain nggak ke Sobat Milenial dan Gen Z? Nah, oke. Jadi OCBC sendiri di Indonesia itu tuh udah beroperasi selama 82 tahun nih Mas. 82 years ya? Ya benar, udah lama ya. Iya, lama banget itu. Jadi dari situ sebenarnya awalnya banget nih, kita itu berdiri di Bandung. Dan awalnya kita banknya namanya ya NISP. Oh, gitu. justru di Bandung ya, bukan di Iya. ibu kota ya, bukan di Jakarta. Bukan, di Bandung. NISP, oke. Bener. Nah, terus dari situ kita sempat berubah gitu, sempat rebranding juga menjadi OCBC NISP. Sampai akhirnya kemarin kita baru berganti brand menjadi OCBC. Iya. Gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi baru tahun 2023. 2023. Oh. Baru banget. Oke, barengan sama, nah kalau ngomongin soal OCBC Space-nya nih Mbak, yang tempat kita sekarang berdiri, Iya. ini kayak gimana Mbak? Kalau OCBC Space sendiri ini sebenarnya udah ada dari 2022. Jadi udah sekitar setahun lah kita berkantor di sini. Oke. Gitu. Kenapa BSD sih Mbak ini? Nah, tadi mungkin Mas Aji udah sempet jalan-jalan juga nih tadi pas OTW Iya, sini ya. Udah lihat juga kalau BSD tuh masih cukup asri. Iya. Terus cara trafficnya juga ya berbeda lah dengan kepadatan di terlalu, Jakarta iya, gitu ya. Kita udah lebih asri, terus trafficnya juga oke. Karyawan yang misalnya berangkat pagi, biasa kalau dari sini ke Jakarta ini lawan arah. Oh, Baik jadi yang- nggak ngikut arah macet. Iya, gitu. baik yang naik kendaraan umum maupun dia yang dari kendaraan pribadi lewat tol juga itu masih aman gitu. Jadi itu sih salah satunya. Jadi mendukung pekerjaan yang lebih kondusif, lebih produktif, lebih inovatif juga gitu. Jadi makanya pada pindah ke BSD. Iya. gitu, Mbak ya. Nah, terus ngomongin OCBC Space tuh juga katanya udah green building ya Mbak ya? Benar. Seperti apa sih Mbak gitu green buildingnya? Jadi kita di sini tuh udah IFC Green Certified Building Mas. Dimana kita sebenarnya teknologinya tuh udah mendukung net zero carbon. Net zero carbon itu Jadi mengurangi lagi digalakin polusi. banget ya Mbak ya? Benar. Jadi kalau Mas Aji lihat tadi pas di bawah nih, ini kelihatan juga sih dari jendela. Kita di bawah ada banyak solar panel. Oh, Nah gitu. itu tuh yang di sana. Oh, Jadi- iya benar. Iya, jadi solar panel itu sebenarnya salah satu yang kita manfaatkan untuk mengolah energi kita. Oh. Itu supaya energi dari surya bisa menjadi listrik. Jadi mandiri banget ya? Jadi itu salah satunya gitu. Iya. Terus kita juga masih banyak inisiatif yang dilakukan seperti untuk air minum juga kita itu ada daur ulangnya gitu. Lalu untuk karyawan sendiri kita himbau untuk membawa alat makan sama tumbler sendiri. Oh. Penggunaan paper juga udah dikurangin dan banyak lagi sih Mas. Iya, Jadi iya. Dengar-dengar juga nanti kantor OCBC Space ini punya dispenser tanpa galon ya. benar. Nah, benar. nanti kita lihat ya, kita akan jalan-jalan lagi. So stay tune terus sama barengan gua dan juga Mbak Claudia. Ayo Mbak.
ini kita sekarang ada di mana? Ini kita di lantai 3. Lantai 3 tuh isinya apa aja sih? Nah, di sini kita di belakang nih Mas, yang pintu besar. Ini kita ada assembly hall. Jadi kalau karyawan-karyawan ada acara yang besar gitu, biasa di sini. Nah, gitu. lalu di depan kita nanti itu ada ruang-ruang meeting. Yang jadi sebenarnya udah lumayan smart juga ya, gitu karena udah pakai sistem untuk booking dan lain-lain. Oh, gitu. Gitu. Nah, balik lagi Mbak, tadi kan sempat kita Mbak kalau udah jelasin soal rebranding. Berarti kalau ada rebranding ada hal yang mau diperkuat dong Indonesia, itu gimana sih Mbak? Nah, kalau dari rebranding itu sendiri sebenarnya kita betul Mas memperkuat sinergi kita juga dengan OCBC Group, karena as we know kan OCBC Group itu cukup banyak entitasnya di luar negeri gitu, di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Greater China gitu, dan Indonesia pastinya. Gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tetap bisa bersaing secara global, tapi juga nggak meninggalkan lokalitas kita tentunya. Dan hal itu pastinya didukung oleh karyawan-karyawan kita juga nih Mas. Karena di sini seiring dengan rebranding kemarin, kita punya employer value proposition yang percaya kalau kita mengajak employee ini untuk let's build the bank we need for the future we want. Jadi gimana caranya employee kita ikut andil di sini. Berarti employee yang bahagia, nasabah juga akan bisa bahagia. Betul gitu ya, Mas Mbak, Haji. Ya. Ya udah kita jalan lagi ya Mbak ya. Oke, yuk. Terus ikutin kita. Ya, oke Mbak, kalau dia bisa diceritain, sekarang kita ada di lantai berapa di OCBC Space? Kita ada di lantai 5 sekarang Mas Aji. Oke. Ada apa aja sih lantai 5 ini? Di lantai 5 seperti yang kita bisa lihat nih Mas. Ini banyak karyawan kita yang kerja dari sini karena ini kayak collaboration space gitu loh. Mereka pada kerja di sini. Jadi ini menghilangkan stigma kalau kerja di bank tuh harus konvensional kayak di mejanya gitu. Tapi ini bisa work from anywhere ya Mbak ya? Betul, jadi selain tadi kita percaya karyawan kita bisa membangun bank kita for the future we want, salah satu komponen tuh kolaborasi Mas. Nah kolaborasi itu kita jalanin ya pastinya di open space dong, yang dimana orang bisa kumpul semua. Jadi selain di lantai kerja masing-masing, mereka juga bisa loh kerja dari sini gitu dengan lebih casual, kayak gitu. Lebih banyak interaksi juga sama teman-temannya gitu. Setelah itu ada fasilitas apa lagi Mbak? Nah, selain si collaboration space ini, kita juga ada tempat untuk refreshing gitu. Kita punya gaming room, terus ada meja biliar juga, sama kita tentunya percaya karyawan kita tuh perlu dijunjung tinggi wellness-nya. Jadi di sini kita punya ruang dokter, ruang psikolog juga. Keren. Jadi ada ruang biliar, kalau main biliar nih, kita lihat ya meja biliarnya. Tuh guys, lengkap bolanya ada, tuh ada sticknya juga di situ ya Mbak ya. Iya. Ada foosball juga. Ada. Oke deh. Oke, ini kita sudah sampai di ruangan gaming room. Gaming room ada PS5 terbaru banget memang ya. Terus juga ada meja pingpong. Tenis meja. Biasanya karyawan OCBC tuh main di sini jam berapa sih Mbak? Atau setelah kerja? Biasanya jam istirahat. Kalau enggak pulang kerja gitu. Mereka suka main pingpong di sini atau main PS. Nah, terus kalau kayak butuh relaksasi kita ada kursi pijat di dalam ya. Nanti kita coba ya gitu ya teman-teman sobat milenial Gen Z. Nah, ngomongin karyawan Mbak, ada berapa sih yang kerja di sini Mbak? Kalau di OCBC Space sendiri sekitar 1.500 karyawan lah di sini. Iya, dari total kita 6.100-an karyawan. Seluruh Indonesia. Jadi hampir seperempatnya di sini ya? Iya, betul. Betul. Keren. Kita masih akan menelusuri OCBC Space di lantai 5. Masih kita ke lantai berapa nanti Mbak? Kita ke lantai 6. Ke lantai 6. Dan juga kita akan nyobain kursi pijat. Jadi terus ikuti perjalanan kita di OCBC Space. Nah, Mbak Claudia, ini kan sekarang bisa dibilang kita dikuasai oleh Gen Z milenial. Nah, kalau di OCBC kondisinya seperti apa Mbak sekarang? Kalau di OCBC sendiri dari yang tadi 6.100 karyawan itu, kita 81,6%-nya adalah milenial dan Gen Z.
81,6%. Betul, betul. Jadi didominasi memang sama generasi tersebut. Itu hampir 4.000-5.000-an Ya, orang ya berarti. betul, ya? Mas. Oh, oke. Nah, Kalau di sini berarti lebih banyak mana? Kalau dari pengalaman yang Mbak? di OCBC Space, Spesial. iya kurang lebih sama seperti Sama, populasinya segitu juga. banyak kan Oh, Gen Z oke. dan milenial karena memang divisi-divisi di sini juga banyak yang divisi digital seperti IT, lalu kita digital product. Dari HR pun juga sudah lumayan banyak, lalu brand and com, banyak divisi-divisi yang kreatif dan juga berbau tech kalau di sini. Gitu. Berarti apakah memang fasilitas-fasilitas macam kayak biliar, gaming, room OCBC itu menarik mereka untuk Nah, bisa itu? Sebenarnya mungkin kalau bisa jelaskan Mas, Gen Z dan millennials itu kan part of our future juga gitu. Dan jadi selain dari fasilitas yang berupa rekreasi seperti itu, kita juga percaya di sini kita bersama-sama mereka tuh bangun progres, bangun nilai-nilai baik gitu. Lalu juga kita nggak cuma untuk ke diri mereka, tapi ke lingkungan sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya juga gitu. Nah sehingga selain kita bekali dengan fasilitasnya tadi yang seru-seru tuh, kita juga percaya kalau mereka tuh secara well-being harus terpenuhi gitu supaya mereka juga bisa produktif, inovatif, bisa kolaborasi. Kita sediakan mereka yang tadi ada psikolog in-house gitu, dokter jadi juga. Dokter juga, jadi in case mereka misalnya memerlukan support di bidang kesehatan baik secara psikologis maupun secara mental dan fisik terpenuhi juga. Betul, kita rekreasi ada terpenuhi betul juga. secara nanti untuk olahraganya, komunitasnya gitu-gitu kita juga sediakan Mas. Oh, oke. Tuh, Gen Z milenial, ayo gabung ke OCBC lah, nggak bisa ngajakin. Ya udah, kita akan jalan lagi ke lantai berapa tadi Mbak? Lantai Ke 6. Ikutin terus perjalanan kita. Yuk Mbak. Oke. Oke, sobat milenial dan Gen Z, kita sekarang sudah di lantai 6 ya Mbak? Iya. Claudia lantai ya. 6, betul. Gimana di lantai 6 ini? Jadi lantai 6 ini sebenarnya tempat untuk training sih Mas. Jadi semua karyawan kita yang mau belajar dari segala OCBC, misalnya dari cabang, dari Jakarta juga bisa datang ke sini untuk melakukan pembelajaran. Iya, Gitu. oke. Kebetulan banget nih Mas Aji, saya habis ini mau training. Oh gitu. Iya, Jadi nggak bisa nemenin saya lagi nih? Jadi iya nggak bisa. Terus saya siapa nemenin dong Mas Aji. temannya? Tenang, aku udah ada temanku nih yang bakal nemenin Mas Aji. Asik kalau Ada gitu. Mbak Intan. Oh, oke, berarti ntar saya sama Mbak Intan ya? Betul. Oh, oke, kebetul. Itu ya Mbak Intan ya? Itu dia Mbak Intan oke, ya. udah. Oke. Nanti kita akan pergantian pemain ya Sobat Milenial dan Gen Z. Dari Mbak Claudia ke Mbak Intan. Tapi terus ikutin perjalanan kita di OCBC Space. Terima kasih ya Mbak Claudia. Terima kasih Mas Aji. Salaman dulu. Iya. Yuk kita jalan lagi. Halo Mbak Intan, apa kabar? Baik, selamat datang Mas. Ya, terima kasih. Siap menemani saya berjalan-jalan lagi di lantai 6 ini? Siap oke. banget. Oke. Tadi kan Mbak Claudia bilang ini katanya tempat training ya. Sebetulnya training apa aja sih yang bisa dilakukan di sini, Mbak? Sebenarnya banyak sih Mas. Jadi kalau di lantai 6 dan 7 itu memang area yang dibuat khusus untuk training. Nah, training kita itu nggak cuman training kelas satuan untuk employee semuanya, tapi juga ada kelas-kelas program. Jadi misalnya mau masuk langsung jadi leader, itu ada programnya sendiri. Nah, semuanya itu di hostnya di sini. Di sini. Oh, berarti intinya untuk meningkatkan skill atau Betul. kemampuan dari karyawan-karyawan di OCBC. Yes, nggak cuma gitu. meningkatkan Terus skill, kita juga ada namanya reskill. Jadi reskill itu kita sudah punya kemampuan nih, tapi kita diasah belajar lagi, lagi. diasah Iya, lagi biar benar. makin kuat tuh. Berarti Yap. kalau tadi sekuennya dari lantai 5 kita dikasih rekreasi, bisa Betul. main-main, terus juga kesehatan fisik dan mental lewat Yes. dokter psikologi. Di sini melatih kemampuan dan mengasah kemampuannya lagi ya, Mbak? Betul, betul banget. Nah, sekarang juga di lantai 6 tuh ada area outdoornya. Kita akan ke area outdoornya ya, Sobat Milenial dan Gen Z. Ayo Mbak. Let's go. Ini dia area outdoornya di lantai 6 ya, Mbak. Ya, Biasanya pada betul. ngapain sih teman-teman OCBC Nah, di sini? kalau di sini sebenarnya areanya dipakai buat banyak kegiatan sih Mas. Salah satunya juga kegiatan untuk sports community kita. Oh, Jadi oke. setiap minggu itu ada kelas Pound Fit.
Oh, yang kadang gitu nah, ya. benar. Jadi karena di sini kita sangat mensupport kesehatan karyawan ya. Benar, well-being, wellness, segala macam. Selain Bonfit ada apa lagi mungkin? Yoga juga ada. Yoga Oh. juga ada. Kadang Zumba juga ada, Mas. Tapi nggak mungkin siang-siang kan? Nah, kalau itu enggak sih, Mas. Iya, Iya. mungkin habis kantor. Betul. Gitu. Pulang Nah, kantor. ngomongin kegiatan, selain itu teman-teman OCBC ngapain sih di luar kerjaan? Kan Iya. nggak mungkin kayak kerja mulu tapi Betul. butuh refreshing gitu. Pasti. Nah. Nah, karena lokasi OCBC itu kebanyakan juga kita kan di area yang sangat strategis ya, Mas. Jadi iya tuh. kanan kiri kita mau cari kafe, tempat makan itu gampang. Nah, selain itu juga community kita, selain sports community juga ada banyak, Mas. Kita ada community untuk yang berkeluarga. Oh, Itu namanya Kana. Nah, kita suka ada Kana? kegiatan, betul, Kana. KNA. KANA. Panjangannya? betul. Ada nggak? Waduh. Ada panjangannya? Oh, ya udah. Tapi itu ngapain, Mbak? Oke, nah kegiatannya banyak sebenarnya yang untuk berkeluarga itu mereka bisa ajak anaknya buat ke kantor Oh, dan kita ada daycare-nya, Mas. Gitu. Oke, jadi nggak was-was ya ninggalin anak. nggak was-was di luar ninggalin ya? anak. Jadi emang beberapa hari dalam setahun itu sudah didesignate untuk kegiatan tersebut. Ada juga kegiatan kawa. Nah, waktu itu kita bikin Karena batik. kawa. Betul. Oke. Kalau kawa ini untuk wanita, Mas. Jadi untuk wanita di OCBC, kegiatannya waktu itu pas banget sama hari batik, kita bikin batik. Jadi kita di sini Ngebatik. ngebatik. Keren. Tanggal 2 Mei berarti ya? Eh, Kalau nggak salah 2 Oktober atau 2 Mei kalau itu. Correct me Iya, if I'm wrong ya. Oktober. Sobat mulai dari sini. Oh, oke. Nah, selain itu ada apa lagi, Mbak? Selain dari Kayak misalnya community ya, itu, misalnya ada main bola Iya. bareng. Nah, atau- ada juga, Mas. Ada juga ya. Iya. Jadi community sport kita nggak cuma ada di kantor pusat aja, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita juga ada kayak selain main bola, ada bola tangkis, renang, terus kita juga Asik ada juga ya. cukup banyak, Mas. Dan selain sport community, kita juga punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya campaign gitu. Jadi terakhir bulan November kita punya kegiatan namanya Sparta. Sparta. Jadi kita ngajak semua karyawan kita untuk lari, jalan, atau bahkan bersepeda. Nah, kalau Rebahan nggak mereka- boleh? Nah, kalau itu nggak ada gerakan yang masalahnya, Mas. Kurang sehat nih. Itu jadi lari, bersepeda, jalan gitu. Betul. Ya? Oh, oke. Ketika mereka udah achieve certain kilometer gitu ya, itu kita akan menanamkan satu pohon mangrove. Keren. Jadi memang peduli lingkungan, peduli karyawan. Tuh. Tertarik gabung ke CBC? Nah, carilah lowongannya. Nanti bisa bekerja sama Mbak Intan. Ya udah Mbak, kita akan masih jalan-jalan lagi ya di OCBC Space. Ikutin terus perjalanan kita. Let's go. Waduh. Sobat milenial dan Gen Z, kita sekarang ada di mana nih Mbak? Ini kita di lantai 20. Lantai 20, oke. Nah, ini ruang kerja kita typically kelihatannya seperti ini, Mas. Di Oke. berbagai lantai kurang lebih ada area untuk kolaborasi, ada area untuk meeting yang Sini. agak hush-hush gitu ya. Yes. Oh, oke. Dan ini ruang kerjanya memang Emang konsepnya open area, open space Iya. gitu. Berapa orang di sini kira-kira? banyak sih, karena di sini biasanya bahkan bisa sampai 3 divisi. 3 divisi apa aja sih? Divisi. Biasanya? Nah, kalau di lantai ini kebetulan ada brand and communication yang ada di sini. Oke, berarti bertanggung jawab soal brandingnya, apa namanya CBC keluar juga Iya, gitu ya. betul banget. Yang biasanya kontekan sama Mas aja. Iya benar. Nah, itu di sini. Oke, kita jalan lagi ya teman-teman atau sobat milenial Gen Z. Let's go. Oke Mbak Intan, ini kan sekarang semua perusahaan lah sekarang lagi mengedepankan soal ESG. Nah kalau OCBC sendiri ESG-nya seperti apa Mbak? Nah, ini kita udah ada di depan kotak warna-warni ya tadi kata Mas Mbak. Aji. Bisa sana Mbak. Oke. Apa sih ini kotak warna ini ada merah, kuning, biru? Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk OCBC Ha-ha. terlibat dalam isu ESG Oh, gitu. oke. Jadi kita di sini juga ada campaign namanya Eva dan Ramli. Jadi kalau Eva itu Itu? adalah environmental advocate, sama Ramli itu adalah ramah lingkungan. Apa tadi? Environmental Advocate. advocate sama ramah lingkungan. Betul. Jadi mereka tugasnya ngapain? Nah, Atau- mereka di sini mengajak karyawan OCBC untuk bisa bersama-sama ikut serta dalam
tindakan-tindakan yang menyokong ESG gitu. Contohnya kalau di tempat kita sangat tidak disarankan untuk print. Jadi kalau nggak penting kita nggak menggunakan kertas, semuanya digital. Betul. Terus di gedung ini sendiri bahkan pencahayaannya aja juga diatur sebagaimana rupa supaya kalau nggak ada orang ya berarti mati gitu. Termasuk AC-nya juga sih Mas. Gitu. Jadi memang menerapkan lingkungan. Jadi kalau mau buang ini umum. Iya benar. Buang. Biasanya kalau habis makan nih berarti bekas makanannya buangnya ke sini. Ya. Tempatnya yang plastik kita masukin ke sini. Terus ini kertas kering dan bersih. Benar. Kalau mau buang temen yang kurang ajar di mana? Waduh, itu dibuang dari jauh-jauh aja ya Mas ya. Oke. Kita akan jalan-jalan lagi di OCBC Space. Ikutin terus perjalanan kita. Ayo Mbak. Let's go. Oke Sobat Milenial dan Gen Z, ini kita masih di lantai 20 dan ada satu hal yang menarik perhatian banget buat gue. Ini kita tuh ada, di lantai 20 ada locker Mbak, gede banget. Ya, betul. Ini buat karyawan? Betul, ini buat karyawan. Karena memang kalau di lingkungan kerja kita kan kita menerapkan clean desk ya. Oh, clean desk. Jadi setiap karyawan itu mereka akan dapetin satu locker. Gitu. Okay. Nah, lockernya ini juga bisa dibukanya itu dengan face recognition nih Mas. Jadi pakai mukanya sendiri? Pakai muka sendiri. Nah, nih. Alatnya di mana? Ini dia alatnya. Jadi sini. kita biasanya scan muka di sini, terus nanti dia akan ngebuka lockernya. Oh gitu. Mbak ada locker di sini atau? Sayangnya aku di lantai 7 lockernya Mas. Iya, gitu. Oh ya. Oh, tapi sebenarnya kalau misalnya nih lagi di rumah, terus ada dokumen ketinggalan harus diambil teman gitu kan. Nah, itu kita bisa buka pakai aplikasi internal kita. Jadi kita itu punya aplikasi yang bisa buka dari jauh. Jadi kalaupun aku di rumah, aku bisa tetap buka locker aku. Keren banget bro. Keren. Ayo kita jalan lagi, masih ada lockernya terus sana. Ayo jalan. Nambahin dan locker ini nih permanen punya karyawan atau ini kontrak gitu sistemnya? Nah, ini selama kita masih ada di bagian yang sama, di divisi yang sama, kita masih dapat locker di area ini. Tapi misalnya nih kita ke bagian lain dan turun ke lantai 7, misalnya kayak aku, nah itu berarti lockernya akan pindah juga ke areanya, kayak gitu. Guys, tapi ada yang kebuka nih guys, boleh dikit ya buka. Boleh cobain dulu aja. Tipi. Oke. Wow, rapi ya. Ini gede banget. Kok nggak ketutup sih Mbak? Kayaknya lupa deh Nah, orang mungkin ini. dia tadi Mas lagi ngebuka mau ambil dokumen, nah ini Iya. udah kekunci. Iya, udah kekunci. Iya, udah kekunci. Gitu aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus saya udah berbuat baik. Ya udah, kita akan. Ini tapi ngomong saya aus nih ya. Nah, kita ambil minum Kita dulu ambil kali ya. minum ya. Sip. Di sini katanya ada dispenser tanpa air ya. Salah. Tanpa air galon Oh lebih iya, tepatnya. dispenser tanpa galon. Kita akan lihat gimana cara ngambil airnya ya. Let's go. Ayo. Nah Mbak, galonnya ada di mana Mbak? Ini aus banget parah dari tadi. Nah, Galonnya. bukan air galon, tapi kita di sini punya air suling namanya. Air suling. Betul. Main suling ya? Tuh. Sayangnya enggak sih Mas, Masnya aja yang main suling gimana. Nah, tapi sebenarnya di sini juga kita ada pengaturannya. Kita nggak cuma air dingin sama air panas. Kalau di yang lantai 5 itu kita bisa bahkan sparkling water. Oh, jadi yang ada soda-sodanya nah, dikit. betul. Iya. Agak meletup-letup Iya, gitu. tapi air mineral ya. Betul. Kan, ya. Gimana, mau dicoba? Boleh. Ada botol guys? Nah, tuh kan gue punya asisten bro. Jadi ini ngambilnya gimana Mbak? Oke, ini pertama tinggal dimasukin aja. Oke, botolnya di sini. Betul. Kalau Terus? di area kerja cuma 2 pilihannya, panas atau dingin. Oke. Tinggal diinjek aja Mas. Oke, aku mau yang dingin ya. Yep. Nah sebenarnya ini juga diinjek karena waktu itu kita kan pasca pandemi gitu kan ya. Nah itu kita sangat mengurangi untuk sentuhan. pegang-pegang. Iya. Betul. Tuh, airnya keluar guys. Kita betul. Oke. Cakep. Nah, Dirasain ini dulu kali Mas. Moment of truth ya. Kita lihat air suling. Air suling. Waduh, nikmat banget kayaknya ya. Seger banget Mbak. Seger banget ya. Enak ya. Cakep. Mantap OCBC. Airnya seger. Nah, terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Oke. Sobat Milenial dan Gen Z, kita sudah selesai jalan-jalan di lantai 20. Terima kasih Mbak Intan atas waktunya dan juga tadi terima kasih atas air minum yang seger banget dan dingin banget. Dan di sini juga tadi kita lihat ada mural-mural nih, kita berdiri di depan mural If You Get
tired, learn to rest, not to quit. Yang artinya apa, Mbak Intan? Kalau capek, istirahat. Jangan berhenti. Betul. Kalau buat pacarmu, kalau berhenti, kalau capek bilang jangan ngilang. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Intan. Sukses terus di Thank you so OCBC. much. Nah, itu dia tadi perjalanan gua bersama dengan Mbak Claudia dan Mbak Intan dari OCBC menyusuri OCBC Space yang ada di BSD. Semoga apa yang tadi kita sudah sajikan buat Sobat Milenial Gen Z bisa menjadi referensi buat yang nonton ini kalau Indonesia tuh punya banyak kantor-kantor yang keren. So, sampai jumpa di program unboxing berikutnya bersama gua Ridwan Aji Pitoko, jurnalis IDN Times. Dadah!